Sebelum ada PWILS, setiap ada acara yang di situ ada gambar Mbah Hasim, ada gambar Ba'lawi, maka dulu gambar Mbah Hasim dibikin kecil, gambar Ba'lawi yang gak bisa ngaji dibikin besar. Setelah ada PWILS, mereka Ba'lawi yang mau mengadakan acara mengambil gambar Mbah Hasim, tidak ada lagi yang berani menjadikan gambar Mbah Hasim lebih kecil daripada Ba'lawi. Ini kenyataan. Tapi kalau dengan gambar bupati, mereka masih berani. Bupati yang jadi bupati habisnya miliaran, yang dia jadi bupati harus kampanye bertahun-tahun mempersiapkan diri, kemudian bikin acara sholawatan. Ini gambar para ulama, para kesepuhan, wabil khusus Ketua PCNU Kabupaten Brebes, Rais Surya PCNU Kabupaten Brebes, Dewan Penasehat PWILS Kabupaten Brebes, Kiai Ambari, Ketua PWILS Kabupaten Brebes. Kita boleh untuk tidak sependapat, tetapi kita tidak boleh menunjukkan arogansi. Karena perjuangan Wali Songo Indonesia membawa nama Wali Songo, di mana Wali Songo itu mengajarkan agama Islam yang penuh dengan kesantunan, maka kesantunan ini yang harus untuk dijadikan modal perjuangan dan model pergerakan. Tidak boleh kita hanya gara-gara membalas orang yang melarang kita untuk datang ke suatu kota, kemudian kita menggunakan hal cara-cara yang sama. Kita boleh menolak kehadiran orang yang dianggap bahwa dia tidak sepaham dengan Nahdlatul Ulama, tetapi hanya sebatas menyampaikan pendapat. Tidak boleh kemudian kita lebih daripada itu. Kalau ada sebuah kabupaten mengundang misalnya selawatan yang tidak sesuai dengan syariat Islam, yang di dalam syair-syair dan narasinya ada yang merugikan kita warga Nahdlatul Ulama, maka kita boleh mengeluarkan pendapat bahwa kita menolak kehadirannya. Apalagi kalau acara itu menggunakan dana-dana pemerintah, dana-dana pemerintah daerah sampai ratusan juta. Lebih baik kita mengawasi atau mempertanyakan dari mana itu uang 500 juta hanya untuk selawatan model begitu. Betulkah uang itu semuanya untuk acara selawatan itu? Lebih baik PWI fokus terhadap bagaimana menyadarkan umat Islam, bagaimana umat Islam tidak boleh lagi mempunyai mental-mental terjajah. Umat Islam tidak boleh lagi memiliki mental-mental budak. Kita ini adalah hamba, hanya hambanya Allah, bukan hamba manusia. Dari orang-orang yang menjual bahwa dirinya
adalah orang mulia. Apalagi kemuliaannya bukan karena ilmu, bukan karena takwa, tetapi dia menjual-jual sebagai keturunan Nabi. Padahal ketika ditanya mana dalilnya, enggak punya dalil. Mana buktinya, enggak punya bukti. Mana sejarahnya, enggak punya sejarah. Mana hasil tes DNA-nya, tidak punya hasil tes DNA. Bahkan ada yang sudah tes DNA-nya melenceng kemana-mana. Lebih baik kita sadarkan umat Islam dari bahaya pengakuan sebagai keturunan Nabi tanpa terkonfirmasi, daripada kita sibuk untuk mengeluarkan energi dan tenaga menolak dengan hal-hal yang merugikan. Kenapa ini penting saya sampaikan? Karena garis perjuangan kita, garis perjuangan yang penuh dengan cinta, garis perjuangan yang penuh dengan toleransi, garis perjuangan yang penuh dengan kasih sayang kepada umat. Kita hadir di tengah masyarakat untuk mereka. Kita hadir kepada masyarakat karena ingin kita membebaskan mereka dari mental-mental terjajah, dari mental-mental budak, bahwa kalau kita pengen masuk surga, kita harus menjadi budak mereka dan mengakui bahwa mereka adalah cucu Nabi. Padahal tes DNA melenceng ning dinti. Iki ibu-ibu sing kudu dinomor sijikaken. Bukan kita kemudian malah sibuk atau ribut sebatur, ribut sedulur. Kita orang-orang yang diangkat oleh Allah sebagai pejuang untuk memperjuangkan mereka, mengangkat harkat derajat mereka, umat Islam. Dengan itu kemudian kita mau untuk ribut dengan orang yang kita perdekakan, kita ajak itu. Ini jangan sampai. Itu hal demikian ini perlu untuk kita sampaikan, karena melihat perkembangan giroh daripada PWI di mana-mana yang luar biasa, saya takut ada orang-orang yang kemudian keluar dari garis komando, toleransi, kesantunan, dan moderatisme. Ahlan wa sahlan wa marhaban bi hudurikum Ketua Umum Perjuangan Wali Songo Indonesia Dr. Kiai Haji Muhammad Abbas Biliahsi. Tepuk tangan. Seluruh laskar duduk di depan ini nanti. Duduk biar mendengarkan. Aja bareng ketua umum ceramah ngerokok nih ke anak. Kami lanjutkan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wadhkuru id antum qalilun mustad'afuna fil ard takhafuna ay yatakhattafakumun nas fa'awakum wa ayyadakum binasrihi wa razaqakum minat thayyibati la'allakum tashkurun. PWI, laskar-laskar,
Wadhkuru, ingatlah id antum qalilun, ketika kalian dulu masih sedikit, mustad'afuna fil ard, lemah, takhafuna ayyatakhattafakumun nas, takut dipersekusi, fa'awakum, maka kemudian Allah memberi kalian tempat, yaitu perjuangan Wali Songo Indonesia. Wa ayyadakum binasrih, dan Allah kuatkan kalian dengan pertolongan Allah. Setiap anak acara PWI barokah, mau neudan ora sida udan, mau orbe duit dadi ake duit, mau laka panganan dadi ake panganan. Ini yang kita rasakan setiap acara PWI. Wa razaqakum minat thayyibat, dan Allah memberi kalian rizki dari yang enak-enak. Ada anggur tuh, ada pisang, ada jeruk, ana cau, mau pisang ke cau. Untuk apa? La'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Ketika sekarang PWILS sudah begini besar, seluruh pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan ini akan menyusul. Jangan sampai kita kemudian mempunyai perasaan-perasaan yang tidak sesuai dengan jati diri PWILS sebagai pejuang-pejuang umat Islam, penjaga Indonesia dan penjaga para kiai-kiai kampung, kiai-kiai Nahdlatul Ulama. Ini harus terus diingat. Nahdlatul Ulama adalah rumah besar kita. Nahdlatul Ulama adalah cahaya yang telah diwariskan oleh Wali Songo. Kemudian sekarang PWILS hadir untuk menambah kekuatan Nahdlatul Ulama. Tidak boleh ada kesempatan musuh untuk menghadap-hadapkan Nahdlatul Ulama dan PWILS. Jangan berikan kesempatan sedikit pun kepada musuh-musuh Nahdlatul Ulama untuk melemahkan Nahdlatul Ulama, kemudian membenturkan Nahdlatul Ulama dengan PWILS. Orang-orang musuh-musuh NU hari ini panas kupingnya ketika sudah tahu bahwa PWILS diterima di masyarakat. Karena dengan adanya PWILS, mereka yang selama ini lidahnya tajam kepada NU, sekarang lidahnya menjadi keluh. Mereka yang biasa menghina kiai-kiai NU, ketika sudah ada PWILS, mereka tidak akan lagi berani menghina kiai NU. Sebelum ada PWILS, mereka berani untuk merubah sejarah NU. Setelah ada PWILS, jangankan mereka merubah, nyenggol sedikit saja bendera NU, mereka akan berhadapan dengan kesatria-kesatria PWILS. Sebelum ada PWILS, mereka hina keputusan Nahdlatul Ulama. Setelah ada PWILS, mereka rame-rame menyanjung-nyanjung Nahdlatul Ulama, menyanjung-nyanjung kiai-kiai Nahdlatul Ulama.
Sebelum ada PWILS, setiap ada acara yang di situ ada gambar Mbah Hasim, ada gambar Ba'lawi, maka dulu gambar Mbah Hasim dibikin kecil, gambar Ba'lawi yang gak bisa ngaji dibikin besar. Setelah ada PWILS, mereka Ba'lawi yang mau mengadakan acara mengambil gambar Mbah Hasim, tidak ada lagi yang berani menjadikan gambar Mbah Hasim lebih kecil daripada Ba'lawi. Ini kenyataan. Tapi kalau dengan gambar bupati, mereka masih berani. Bupati yang jadi bupati habisnya miliaran, yang dia jadi bupati harus kampanye bertahun-tahun mempersiapkan diri, kemudian bikin acara sholawatan. Ini gambar bupatinya kayak tuyul, gambar Habib Syekhnya kayak raksasa. Yang bikin siapa itu? Yang bikin bukan orang bupati. Mauan dia itu bikin gambar sendiri begitu besar, gambar orang lain kecil, itu ada maknanya. Makna kesombongan datiah diri mereka, bahwa diri mereka lebih besar daripada orang lain. Gambarnya saja mereka harus lebih besar dari siapapun, walaupun pangkatnya cuma tukang kecerek selawatan. Bupati itu banyaknya doktor, bupati itu orang pintar, bupati itu menguasai satu kabupaten. Kadang satu kabupaten kalau di Banten ada yang 1,5 juta orang, ada yang 3 juta seperti Kabupaten Tangerang. Tapi dikalahkan oleh tukang kecerek sholawatan, gambarnya seakan dia lebih besar, padahal dia datang dibayar oleh uang pemerintah daerah. Dia datang dibayar oleh uang-uang rakyat. Ini yang harus menjadi perhatian PWI. Pertanyakan, karena apa kamu gambarmu lebih besar daripada Mbah Hasim? Kalau masih ada yang berani. Coba yang gambarnya digedein itu oleh mereka dalam banner-banner, pangkatnya seperti apa? Baca kitab Fathul Mu'in bisa ora? Dikirnya dia kuat seberapa puluh ribu? Gaduh kuat dikirnya. Kadang-kadang kesombongan datiah ini kita bisa lihat hanya dari cara bikin banner, dari gambar-gambar yang mereka sebarkan di hadapan publik. Untuk apa? Untuk mengatakan kami lebih mulia daripada kalian. Itu setahun 2 tahun lagi kamu semua orang-orang yang merasa sombong itu akan menarik semua akhlak-akhlak kalian, dan kalian akan rasakan betapa pencerahan masyarakat Nusantara ke depan akan menjadi beban bagi setiap orang yang sombong-sombong secara datiah seperti kalian. Masyarakat Nusantara akan sadar bahwa dirinya bangsa yang besar, bangsa yang penuh dengan keagungan. Tidak boleh ada yang menghina bangsa Nusantara, walaupun hanya dari meletakkan foto di dalam banner. Ini meletakkan foto dalam banner itu menunjukkan kesombongan. Mereka yang bikin bannernya, mereka yang besarkan diri mereka sendiri, kemudian mereka kecilkan kiai-kiai kita, sehingga nanti masyarakat akan merasa Mbah Hasim yang begitu luar biasa, mengarang banyak kitab kuning, kemudian dapat dikalahkan tukang kecerek dari Ba'lawi. Ini warga NU kita harus semuanya mulai waspada. Ini adalah sebuah
program jangka panjang sehingga masuk ke dalam sanubari masyarakat kita bahwa memang mereka besar, padahal mereka itu tidak mengerti ilmu agama. Mbah Hasim muhaddis, Mbah Hasim ahli falak, Mbah Hasim ahli usul fikih, Mbah Hasim ahli fikih, Mbah Hasim segala ilmu, tetapi kemudian tidak dihargai dalam peletakan banner-banner itu hanya karena mereka mengaku sebagai turunan Nabi. Dulu mereka aman, sekarang mereka tidak aman. Kenapa? Karena tes DNA-nya terbukti melenceng. Mereka Ba'lawi ini bukan keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siki mabu wake sing palsu, banser ana sing palsu, tuku kelambi be orang milu diklat. PWI ana sing palsu, mesen kaos PWI ning Shopee, ligane orang milu terdaftar ning tingkat DPC, ora terdaftar ning tingkat DPD, ora terdaftar ning tingkat DPW, wong pusat ora weruh. Tapi deke ngunggo kaos-kaos PWI, mending dekene sholat tahajud maka deleng iki menyopet. Karena ini PWI sekarang ini kaos yang paling laris di Shopee, kaos PWI LS. Kaos PWI LS Tanjung Kimpul, laris Tanjung Kimpul, aja-aja Balawi sing dagang. Balawi dagang kaos PWLS. Kenapa itu? Karena orang masyarakat seneng dengan PWI, pada pengen beli kaos PWI. Tidak apa-apa, walaupun mereka bukan anggota PWI, boleh untuk menggunakan kaos PWI asal ketika dinggo ajang sing ngisi-ngisinaken gawene. Aja nyopet nggo kaos PWI, bonceng rangdang nggo kaos PWI. Analah kaki tolong laskar lamun bonceng rangda diuculi dingin, diuculin ganti kaos banser maning, aja maning kaos banser Satkaryon apa iki Losari. Waduh bahaya. Di mana-mana ini sekarang sedang menunggu PWI pengen dilantik. Wis weruh ketua umum karo wakil ketua umum orde duit tekan ning Kalimantan, ning Jepang, ning Malaysia ngakune. Dheweke orde duit maning ngakune pengen doang diparani. Ya pada orde duit megah hati kan. Ikan orde duit, kita orde duit. Ini Malaysia pengen ada perwakilan PWI. Dari Jepang pengen ada perwakilan PWI. Maka kemudian kita bentuk yang namanya pengurus PWI khusus. Jadi PWI itu ada PWI khusus, ada PWI